pondasi bagi kita sebagai seorang muslim, yakni fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebuah konotasi terbalik, teringat sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'amallahu 'alayya id lam akum ma'hum syahida. Konotasi atau kebalikan dari fastabiqul khairat bisa diartikan sebagai berlambat-lambat, yang dalam ayat ini disebutkan sebagai layubati'anna. Wa inna minkum, dan sungguh di antara kamu orang-orang muslim, laman layubati'anna, ada orang-orang yang berlambat-lambat untuk berjihad alias berfastabiqul khairat. Kalau yang dituntut adalah untuk bersegera dan juga mempercepat serta memperbanyak dalam kebaikan, maka kebalikannya, orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah orang muslim itu akan cenderung berlambat-lambat dalam memperoleh kebaikan dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri mereka? Fa in asabatkum musibah, jikalau kalian orang-orang muslim diberikan musibah berupa kekalahan, banyak korban nyawa, korban harta, maka mereka akan berkata, qala qad an'amallahu 'alayya, sungguh benar Allah telah memberikan nikmat kepadaku. Artinya apa? Ketika rekan yang lain tewas di medan perang, kalah bondo, kalah rogo dalam berjuang demi Islam, mereka malah berkata, alhamdulillah duitku ra kelong, alhamdulillah nyawaku seenek, liyane wis mati aku sik panggah urip. Mereka mengira itu sebuah nikmat. Nah, itu ciri-ciri kemunafikan. Idlam aku ma'hum syahida, jikalau saya ikut-ikut, baik ikut dalam berorganisasi untuk bisa memperjuangkan Islam, ataupun ikut urun andil udu bantingan dalam beramal. Bahasanya kan seperti itu. Mereka mengira aku tak keri ya, lek wis cukup kan aku ra katut duitku, seperti itu dan lain sebagainya. Saya gak kelong tenaga dan lain sebagainya, saya tinggal menikmati hasilnya. Nah, dikira itu adalah sebuah nikmat. Idlam aku mahum syahida, lek aku melok-melok, jikalau saya bersama mereka pasti akan aku juga, aku akan ikut mati syahid gugun di medan tempur. Tambah lagi nanti ciri-cirinya, walain asobatkum, jikalau kalian orang-orang muslim mendapatkan fadlum minallah, fadilah, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemenangan di medan pertempuran, keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan dan lain sebagainya, dapat memajukan Islam, apalagi kemudian ada keuntungan ekonomi di dalamnya, mereka akan berkata layakulanna, pasti mereka akan berkata, ka'alam takum bainakum wa bainahu mawaddah, mosok si aku ora oleh bagian apa ya serang delok aku lu padha-padha muslim. Wala in aslayakulanna ka'alam takum bainakum wa bainahu syahidah, seakan-akan terkadang mereka omongannya elek, mencaci, memaki, bahkan juga mengasorkan, apa bahasanya, merendahkan yang lain, seakan-akan mereka tidak pernah satu hati, satu agama, satu akidah. Tetapi dalam hati mereka pasti akan ada penyesalan. Ya laitani kuntu ma'hum, andai kata saya bersama mereka urun duit, urun tenaga, urun sembarang kalir, fa'fuza fauzan azima, maka aku, orang-orang munafik itu pasti akan mengira dalam diri mereka, tentu aku akan mendapatkan kemenangan yang besar, mbuh oleh bagian entah itu apa dan lain sebagainya. Maka inilah bahwa yang bahaya itu bukan
yang di luar sana. Tetapi yang bahaya itu sebagaimana dalam hadis Rasulullah juga ayat-ayatnya yang mulia di dalam Al-Quran, kita diperingatkan untuk bisa menjadi manusia yang ikhlas, menjadi manusia yang terhindar dari ciri-ciri kemunafikan dan lain sebagainya. Dan kita juga harus waspada bahwa musuh terberat kita bukanlah orang yang lain, tetapi terkadang adalah di sekeliling kita, bahkan itu masuk dalam kalangan kaum muslimin sendiri. Rekan-rekan sekalian yang kami hormati, dua ayat tadi semoga bisa menjadi motivasi bagi kita sekalian, bahwasanya kembali lagi semangat kita adalah semangat fastabiqul khairat, karena ikhlas dengan izin Allah, sehingga dengan itu kita tidak termasuk dan juga terjangkiti sifat-sifat kemunafikan, di mana mau membantu tetapi tidak karena ikhlas, mau membantu tetapi karena ada tujuan ini dan itu, maka kita berlindung dari Allah dari sifat-sifat kemunafikan dari diri kita masing-masing. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.